Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Selamat berbakti kepada seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya senang sekali kalau kita boleh terus beribadah bersama-sama, dan kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menguatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat pagi hari ini saya senang sekali kalau kita boleh membaca firman Tuhan yang terambil daripada kitab Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Kitab Mazmur pasal 71 ayat pertama hingga ayat 24. Dan saya hanya ingin petik satu ayat daripada keseluruhan ayat ini ataupun bahagian ini, yaitu ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa mudaku, ya Allah. Ini adalah firman Tuhan untuk kita pada hari ini, di mana kita boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan ini sebagai kekuatan kita untuk meneruskan hidup kita. Bahkan dengan satu kalimat tema yang penting yang saya ingin kongsikan untuk kita pada hari ini, bahwa harapanku hanya kepada Yesus saja. Dan saya percaya dalam kehidupan orang Kristen yang mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, mereka telah meletakkan seluruh harapan mereka hanya kepada Yesus saja. Tidak ada yang lain. There is nothing else beside God, beside Jesus. He is the only one. Satu-satunya harapan umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita tahu bahwa kita yang tinggal dalam Kristus memiliki hidup yang penuh dengan harapan. Hidup yang penuh dengan harapan ini adalah merupakan pegangan umat yang percaya kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan memberikan kita semangat untuk meneruskan kehidupan kita, sekalipun kita harus berhadapan dengan cabaran ujian iman kita. Sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, sebagai satu doa dan pengakuan yang telah dikatakan oleh Raja Daud sendiri dalam bahagian ini, bahwa pengharapannya hanya kepada Yesus saja. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa mudaku, ya Allah. Pengakuan yang begitu mengkagumkan, bahkan yang kita harus miliki dalam pribadi kita masing-masing. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Pengalamannya yang luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun dia harus berhadapan dengan banyak tantangan di dalam kehidupannya. Sebagai seorang raja, sebagai seorang yang memiliki kekuatan militer
dan memiliki aset yang digunakan untuk berperang, tetapi dia tetap akan berpegang kepada Tuhan sebagai kekuatannya, bukan kekuatannya sendiri, bukan terhadap apa yang dia miliki sebagai seorang raja, tetapi dia meletakkan seluruh harapannya, bahkan dia sudah tahu bahwa harapannya hanya kepada Tuhan saja. Kepada Tuhan saja. Itu sebabnya pada pagi hari ini saudara-saudara, kita akan meletakkan seluruh harapan kita hanya kepada Yesus saja. Tuhan Yesus saja adalah harapan kita. Harapan jiwa kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam berbagai persoalan yang dialami oleh Daud sendiri, dia selalu menjadikan Tuhan sebagai benteng dan batu perlindungan. Dalam arti kata yang lain, perisainya ya adalah Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah merupakan perisai yang kokoh bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Ketika bahaya mengancam, Daud berdoa, "Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Kubu pertahanan. Dia berdoa kepada Tuhan. Keintimannya dengan Tuhan. Sekalipun dia punya status yang seharusnya dia layak untuk berharap kepada kekuatannya sendiri, tetapi dia memilih tetap mengaku bahwa Tuhan adalah benteng pertahanannya, gunung batu perlindungannya. Dia berdoa kepada Tuhan, "Engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Harapan kita saudara-saudara hanya Tuhan saja. Harapan kita hanya Yesus saja. Bagi Daud, tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menjadi jaminan keselamatan bagi jiwanya. Ini pengakuannya sebagai seorang raja, sebagai seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kerajaan yang ada padanya, tetapi dia tetap fokuskan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Pengharapan kita hanya Yesus. Dalam kita berhadapan dengan keadaan yang kita hadapi pada hari ini, saudara-saudara, itu tidak akan mematahkan semangat kita. Kita akan terus memandang ke hadapan kita dengan mata rohani kita, bahwa Tuhan Yesus adalah merupakan benteng pertahanan kita. Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda. Artinya betapa konsisten ya hubungan intimnya dengan Tuhan sejak masa mudanya. Dia mengaku bahwa tidak ada yang melebihi Tuhan dalam hidupnya. Kepadamu lah aku menopang mulai dari dalam kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Artinya, seluruh harapannya itu dari dulu, hari ini sampai selama-lamanya, harapannya adalah kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus, harapan kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus saja. Namun saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang indah, kita harus setia dan tetap setia sampai pada akhir hayat kita.
Kita harus setia, percaya, meletakkan seluruh harapan, meletakkan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan, yang adalah Allah kita yang maha besar. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan, apalagi sampai kita bercabang hati dengan mengharapkan ilah lain, ataupun manusia lain, ataupun sesuatu yang lain selain daripada Tuhan. Apabila kita diperhadapkan dengan cabaran dalam kehidupan kita, itu adalah merupakan ujian yang diizinkan supaya memurnikan iman kita. Rencana Tuhan itu adalah rencana kebahagiaan. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu kecelakaan di dalam diri kita. Ia hanya merupakan sebuah ujian yang menguji iman kita, supaya iman kita akan menjadi murni di hadapan Tuhan. Nah, keadaan kita, ketika keadaan kita buntu, miskin, jangan sekali-kali kita terlintas dalam pikiran kita untuk berharap kepada pertolongan yang ada di luar. Sekalipun dunia memberi harapan, itu adalah harapan yang palsu. Itu adalah harapan yang sementara waktu dan bukan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pandanglah Yesus, karena dialah sumber pengharapan kita, bukan yang lain. Our hope, our real hope is in Jesus. There is nothing else beside Jesus. Dia adalah satu-satunya pengharapan kita. Roma pasal 8 ayat 31 hingga 38 mengatakan, ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, kalau Tuhan itu berada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Who else? Tidak ada yang lain. Karena Tuhan itu adalah pembela kita. Dialah yang berpihak dalam pihak kita, berpihak kepada kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Pilihan Allah. Siapa pilihan Tuhan? Orang-orang pilihan Tuhan itu adalah saya dan Anda. Adalah pilihan Tuhan yang telah dipilih, yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang telah dikuduskan, yang telah diasingkan oleh Tuhan dari antara dunia ini. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan oleh darahnya. Kita memiliki harapan yang begitu konkret, saudara-saudara. Hanya Yesus saja menjadi harapan kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan ataupun pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ini harapan yang besar. Bahkan sudah menjadi milik orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita telah menerima janji Tuhan, harapan itu sesuatu yang kita akan perolehi masa akan datang, yang perlu kita perjuangkan. Seperti khotbah saya pada minggu yang lalu, perjuangan iman Kristen untuk apa? Apa yang diperjuangkan? Mahkota
kehidupan. Bila pada waktu kita bersama dengan Tuhan, dan kita akan mengerjakan bagian yang perlu kita lakukan. Tuhan telah memberikan jaminan kepada kita. Sebab itu kita memiliki pengharapan. Harapan karena kita tahu bahwa kita telah ditebus melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita berharap karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan manusia. Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Mereka yang terpanggil. Yang terpanggil itu adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Amazing. Luar biasa pengharapan yang kita miliki hanya dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita boleh mengatakan, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati di atas kayu salib adalah harapan kita. Salib melambangkan harapan, bahkan sudah menjadi harapan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, membawa damai sejahtera. Roma 8 ayat 28. Allah itu turut bekerja. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita menuju kepada janji Tuhan itu, maka semua itu direncanakan oleh Tuhan. Itu sungguh luar biasa, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita tahu, menjelang hari perayaan Krismas yang kita akan rayakan tidak lama lagi, berita Natal itu adalah berita pengharapan. Pengharapan yang sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan manusia. Ia bukan menjadi hanya satu cerita dongeng, tetapi ia adalah merupakan satu reality yang telah terjadi dan yang telah kita miliki dalam kehidupan kita. Mana Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis, sang penipu. Iblis sebagai pembohong yang ingin menyeret kita masuk melakukan kehendaknya. Mana kita telah memiliki benteng pertahanan kita, Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Yesus datang untuk memberikan terang bagi umat manusia yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Dulu waktu kita belum percaya kepada Yesus, kita berjalan di dalam kegelapan. Kita mengikut petunjuk-petunjuk yang diarahkan oleh sang penipu, iblis. Tetapi sekarang setelah kita ditebus dengan darahnya, telah memperoleh harapan yang begitu luar biasa. Harapan kita untuk menerima berkat, perlindungan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Karena keselamatan itu adalah pribadi Yesus. Orang yang percaya Yesus artinya mereka telah diselamatkan karena dirinya sendiri adalah keselamatan itu. Tidak ada jalan lain selain daripada melalui Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang boleh sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. The way, the truth, and the life. Saudara-saudara. Dan Yesus juga datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi Yesus datang untuk seluruh umat manusia.
Saudara-saudara, inilah karya keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Hanya di dalam Kristus saja kita dapat memiliki kepercayaan diri yang sepenuhnya, kepercayaan diri untuk melangkah seterusnya, sehingga kita tidak pernah mudah menyerah kalah. Never give up. Whatever yang kita harus hadapi dalam kehidupan kita, karena kita telah memiliki kepercayaan diri yang sepenuhnya bahwa di dalam Dia terdapat kemenangan. Di dalam Yesus kita memperoleh harapan yang begitu tinggi. Saudara, ada harapan? Harapan apa? Harapan yang hanya kita perolehi di dalam Kristus Yesus saja. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, saudara-saudara, kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita adalah umat yang telah mengalami kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara, adalah kemenangan jiwa kita, dalaman kita, membawa semangat kita berkobar-kobar sekalipun kita harus berhadapan dengan badai kehidupan yang menimpa kita. Saudara-saudara, sebab di dalam Kristus saja kita memiliki harapan. Harapanku hanya Yesus saja. Itu tema kita hari ini, yang telah kita perolehi di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari kita sama-sama belajar untuk terus saling merenungkan betapa besarnya, betapa luasnya pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Ingat, hanya percaya Yesus, hanya mereka yang berada di dalam Kristus Yesus memiliki pengharapan yang jelas. Dan jika kita ada di antara jemaat Tuhan yang belum hidup di dalam Kristus, apalagi yang masih menunda waktu, mari saudara-saudara, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Saya berdoa agar Roh Kudus menjamah hatimu. Karena Yesus menawarkan tidak hanya harapan di dalam hidup kita di dunia ini, tetapi harapan yang luar biasa, yang lebih besar adalah di dalam kerajaan-Nya. Hidup yang kekal bersama dengannya pada waktu Tuhan berkenan kepada kita. Bertobatlah dan percayalah dan terimalah pengharapan yang Kristus telah tawarkan kepada kita. Karena Dialah keselamatan kita, Dialah harapan kita yang kita imani dalam kehidupan kita. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku pada masa muda, Engkaulah harapanku. Dan Engkaulah gunung batuku. Dan Engkaulah Allah yang saya imani dalam kehidupan ini. Sebab itu, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita terima firman Tuhan ini. Mari kita simpan di dalam hati kita. Biarlah kita dipandu dan diberkati dalam seluruh hidup kita untuk
berjalan bersama dengan Tuhan, dengan tidak pernah menyerah kalah, bahkan give up dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di atas berkat pertolongan-Mu, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau pakai firman-Mu untuk membawa harapan kepada kami. Bahkan kami akan tetap setia mengikuti Engkau dan menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena harapan kami hanya di dalam Yesus saja, penolong kami yang setia. Gunung batu perisai kami untuk berhadapan dengan cabaran hidup. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.